Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bertemu dengan Ustazah Mursiah yang ada di sebelah kiri saya. Kali ini saya akan interview wawancara tentang daya lenting anak dan emosi positif ketika menghadapi lomba-lomba jika anak tersebut tidak mengalami kemenangan dalam perlombaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah Mursiah, SD Mualas ini kan terkenal dengan jargonnya tiada hari tanpa prestasi. Ya. Nah, tentu saja tidak semua anak itu yang berlomba akan menang. Betul. Nah, selama ini untuk merecovery atau menumbuhkan daya lenting anak-anak yang tidak menang itu bagaimana? Jadi terima kasih. Saya akan menjawab sesuai dengan fakta di lapangan bahwa ketika kita menyeleksi anak-anak untuk mengikuti lomba itu pasti ada tahapannya. Yang pertama pada tahap awal itu semua wali kelas atau panitia dalam menyeleksi mesti ada sebuah motivasi bahwa kompetisi itu ada menang ada kalah, itu harus ditanamkan sejak awal. Lomba level apapun baik internal antar kelas meeting maupun kecamatan dan seterusnya, bahwa ada menang ada kalah, dan setiap pengalaman mengikuti lomba ada nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang tidak ikut lomba. Jadi ini adalah tahapan pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalaupun menang itu adalah bonus dari suatu sebuah usaha. Jadi ada pembinaan ya sebelum lomba itu. Pembinaan level paling bawah tentu guru-guru tertentu yang sudah disain sebagai khusus pembina lomba, baik lomba itu olimpiade maupun lomba multitalent ya. Kemudian ada juga dari guru ekstrakurikuler, juga kita mendatangkan dari yang expert ya, dari guru-guru luar. Untuk biasanya melibatkan guru-guru siapa saja untuk lomba dan membangun daya lenting. Oke. Kalau lomba olimpiade dan studi tentu menggunakan guru-guru bidang studi ya yang memang lulusan di bidang itu. Kemudian kalau talent tentu ada melibatkan juga guru ekstrakurikuler, juga guru-guru kelas yang menjadi pembina yang sudah di SK sejak awal memang sudah dipilih, plus guru-guru luar yang kerjasama dengan universitas ya, dengan kampus. Nah, pertanyaan terakhir saja. Di kelas kan tidak hanya olimpiade saja. Ya. Nah, untuk mengcover anak-anak yang tidak hanya pandai secara akademik, ini bagaimana supaya bisa ikut lomba yang lainnya atau minat bakat eksplor? Oke, alhamdulillah SD Moplas dengan jargon tiada hari tanpa prestasi, kita tidak hanya menomorsatukan akademik, tapi semua pekerjaan itu diwadahi dalam ekstrakurikuler. Jadi jika ada lomba yang akademik, ya tentu kita mengiringi akademik, tetapi jauh dari itu, lomba non akademik jauh lebih banyak, dan kita ikuti mulai dari tingkat di sarung dari dalam, kemudian semua ada kesempatan, kalau dari basketing, kemudian kecamatan ada, kemudian sekolah SMP, SMA mengadakan lomba juga kita ikuti, kemudian luar kota, pihak kampus, kemudian dinas kita ikuti. Jadi kita memperbanyak mengikuti lomba supaya semua anak itu tercover dari aspek semua kemampuan, baik olahraga, seni, kemudian akademik. Itu. Baik, berarti tetap menuntun keberagaman karakter anak. Betul. Jadi kita fasilitasi semua. Ya. Apalagi tahun ini kan kita memberikan beasiswa untuk ketiga hal, akademik, jalur prestasi dari tahun itu, dan dari Al-Islam, keagamaan ya. Baik, terima kasih Ustazah Mursiah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon terima kasih Nggih. atas kesediaan waktunya Nggih. ingin bertanya-tanya sebentar. Hmm. Nah, Ustaz Iqbal sebagai guru BP di SD Mukhlas selama ini, apakah ada menangani kasus atau anak yang mudah putus asa, kemudian sulit untuk bangkit kembali? Gitu. Oke, kalau di
layanan konsultasi SD Muhammadiyah 11 Surabaya ini biasanya banyak sekali anak-anak yang mengalami penurunan motivasi belajar. Jadi biasanya yang dilakukan kami dari guru BP atau guru BK biasanya akan membuat anak membangkitkan kembali semangatnya dengan mengajak mereka untuk melihat sejauh mana dia sudah berproses, sejauh mana dia sudah belajar dan melihat apa yang sudah dilakukan kedua orang tuanya untuk dia, sehingga proses tersebut pada akhirnya bisa membuat anak termotivasi dan membuat anak menjadi bersemangat belajar lagi. Seperti itu biasanya evaluasi. Itu secara umum ya? Ya, kalau kaitannya dengan jargon SD Muhammadiyah kan tiada hari tanpa prestasi, pasti banyak lomba-lomba yang betul. Nah, kemudian biasanya yang kita lakukan selain itu tadi, biasanya kita juga membuat anak semakin giat belajar dengan melihat kalau misalnya teman ini bisa mendapatkan prestasi, kamu pasti juga bisa, dan itu akhirnya juga bisa membuat motivasi anak. Jadi motivasi anak ya. Kemudian untuk anak yang sudah berlomba tapi mengalami kegagalan, nggak menang. Nah, biasanya kita dorong lagi untuk dia berusaha, dan kita selalu menyampaikan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan pasti akan ada jalan untuk menjadi juara. Apakah ada konseling atau biasanya sih kita menyebutnya bukan konseling ya, tapi lebih ke konsultasi dan menambahkan semangat atau membubuhkan semangat agar dia tidak mudah menyerah ketika gagal di hari yang pertama. Berarti setelah lomba itu ada pembinaan? Ada pembinaan lagi, dan kita melakukan konsultasi biasanya. Karena kan pasca lomba ketika anak ini kalah, pasti dia akan ada penurunan atau demotivasi. Jadi kayak kok Ustadz, kok saya nggak menang ya, kok saya harus ini ya. Nah, kita biasanya menyampaikan bahwa kita harus tetap berusaha dan kita tetap harus berjuang bahwa hari ini kalah, besok pasti ada juara. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga terus berkarya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Akbar. Waalaikumsalam. Mas Akbar kelas berapa? Kelas 5. Mas Akbar suka pelajaran apa? Suka pelajaran matematika sama bahasa Inggris. Kenapa Mas Akbar suka matematika? Soalnya matematika bikin otak berpikir sama berhitung. Oke. Karena suka matematika, Mas Akbar pernah ikut olimpiade atau tidak? Pernah ikut. Nah, ketika ikut olimpiade itu ada pembinaan dari sekolah apa enggak ya? Ada. Ada. Nah, ketika ikut olimpiade itu pernah menang atau kalah? Pernah menang, pernah kalah juga. Pernah menang dan pernah kalah juga. Ketika menang perasaannya bagaimana Mas Akbar? Senang. Ketika kalah bagaimana? Biasa aja, soalnya kalau lomba kan ada yang menang, ada yang kalah. Berarti nanti pengen ikut lomba lagi? Iya. Oke, terima kasih Mas Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Ryan. Waalaikumsalam. Mas Ryan suka mata pelajaran apa? IPA atau matematika? Matematika. Kenapa suka matematika? Karena ditantang. Karena menantang ya pelajarannya. Mas Ryan pernah ikut olimpiade? Pernah. Olimpiade apa? Matematika. Matematika. Menang atau kalah pada waktu itu? Kalah. Nah, ketika Menang juga. ada yang menang. Ketika menang gimana perasaannya Mas Ryan? Senang. Pas kalah bagaimana? Gak apa. Karena itu berarti apa? Keberhasilan yang tertunda. Nah, kalau misalkan kalah besoknya mau ikut lomba lagi apa enggak? Ikut lomba lagi ya. Oke, terima kasih Mas Ryan. Assalamualaikum.